Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di Peko Channel. Ya, kali ini kita akan membahas beberapa komentar-komentar netizen yang ada di beberapa platform berita terpopuler dan kita akan mengomentari mereka tuh komentarnya seperti apa sih terhadap berita-berita yang kita pilih dan sudut pandangnya mereka seperti apa. Oke, jadi berita pertama ini datang dari detiknews.com. Ini judulnya, Aibda Ambarita akan kembali patroli di jalan, Bang Jack balik ke reserse. Oke, nah kita akan throwback sedikit. Aibda Ambarita ini terkenal karena series yang namanya The Police atau 86. Terus nama timnya ini Rimas Backbone. Gua jujur aja sangat ngefans sama beliau. Menurut gua dia nih orangnya, pembawaannya lucu sekaligus tegas gitu loh. Ya walaupun memang kalau ditangkap sama beliau sih nggak ada lucu-lucunya sih ngelihat beliau sih. Oke, kita akan lanjut aja ke komentarnya. Oke, ini komentar yang pertama. Dari Reza Fahreza, sumpah terharu banget gua dengar Pak Ambarita kembali patroli lagi. Sejak dia nggak patroli, begal banyak lagi. Pulang kerja malam jadi nggak nyaman. Doa gua terkabul, terima kasih ya Allah sudah mendengar doa kami. Kami butuh polisi-polisi seperti ini. Selamat kembali Pak Ambarita. Terima kasih juga untuk kepada Pak Kapolda. Bravo Polri. Oke. Jadi ya, seperti yang gue bilang, karena beliau suka jalan-jalan, jadi mungkin beliau lebih dekat ke masyarakat gitu ya, dan lebih populer, ditambah lagi ada TV yang membantu kan ya. Selanjutnya, nah polisi-polisi yang patroli naik motor diperbanyak, jangan polisi yang naik Lexus. Kemudian ditanggapi sama Sun Sini, haha, nice. Gue ngelihatnya ini lebih ke arah ide ya, bukan kepada kritikan ya. Karena memang polisi-polisi itu sebaiknya banyakkan naik motor, karena ya bisa masuk ke jalan-jalan gang-gang kecil. Karena kan kalau kita lihat Rimas Backbone atau Bribtu Ambarita di film-filmnya kan suka tuh kejar-kejaran dalam gang tuh. Keren gitu loh. Oke, lanjut ke Alpitik. Ini komentarnya, polisi mental perangko ditaruh di dapur yang melempem masakannya. Dan nah iya, memang orang itu kan ada yang ekstrovert, ada yang introvert, termasuk polisi, termasuk tentara pun sama gitu loh. Orang ada yang seneng ngumpul orang banyak, ada yang memang dia senengnya menyendiri gitu loh, senengnya di belakang layar. Kalau gue bilang mending polisi-polisi yang ekstrovert yang memang suka di jalan ya dibiarin aja di jalan karena pasti performanya lebih bagus. Sementara yang memang sukanya di depan komputer, bagian administrasi atau bagian interogasi, itu memang ditaruhnya di kantor. Ya mungkin ini masukan yang baik buat polisi. Dan ya, sekian berita pertama. Oke, selanjutnya adalah berita yang kedua. Ini masih dari detiknews.com. Ini Selasa tanggal 3 Januari 2023. Judulnya adalah Tok MA vonis mati Henry Wiryawan si pemerkosa 13 santri. Ini mungkin maksudnya santriwati ya. Kalau santri itu kalau nggak salah cowok gitu loh. Oke, kita akan lanjut ke ininya ya. Apa namanya, komentar-komentar dari netizen. Oke, komentar yang pertama ini datang dari Faisal Romeo. Bagus dah, hukum mati aja. Kalau nggak buang jasadnya ke laut. Ya, ikan juga kayaknya nggak mau nerima jasadnya, Pak. Nggak mau dimakan sama jasad ininya, saking ininya nih orang. Oke, lanjut. Ini dari Eko AE. Koruptor juga dong. Hukum mati koruptor seperti di Cina. Kemudian nanggapin dirinya dia sendiri nih. Si Eko AE menanggapi Eko AE. Setuju. Sekalian koruptor yang membuat Indonesia nggak maju-maju dihukum mati aja seperti di Cina. Oke, first of all, Eko AE. Pertama, komentar kamu nggak relate sama ininya, sama judul ya. Dan kedua, menurut gua, ada hal yang lebih
bikin Indonesia nggak maju-maju daripada koruptor, yaitu eh, orang Indonesia itu masih senang memperdebatkan hal yang itu-itu aja gitu loh. Sementara di negara lain udah memperdebatkan gimana caranya mereka bikin renewable energi, bikin mesin yang lebih efisien, terus gimana caranya balik ke bulan. Amerika tuh mau balik ke bulan, mereka dulu kan namanya Project Apollo, sekarang namanya Artemis. Jadi mereka udah memperdebatkan hal-hal itu gitu loh. Sementara di Indonesia kita masih memperdebatkan hal-hal yang itu-itu aja gitu loh selama bertahun-tahun gitu loh. Dan selalu muncul setiap ada perayaan gitu loh. Jadi ya, kalau kalian nih, teman-teman ada yang mengerti yang gue maksud dengan hal-hal itu aja apa, dan kalian juga berpendapat sama aku untuk berhenti memperdebatkan hal-hal itu, maka kalian adalah orang-orang yang akan membawa Indonesia naik ke level yang seharusnya. Oke, kita akan lanjut ke komentar selanjutnya. Ini datang dari Nur. Kalau dihukum mati nggak bakalan bayar restitusi. Keenakan kalau dihukum mati. Suruh kerja paksa seumur hidup, biayain anak-anaknya sampai dewasa. Anak-anaknya korban ini ya pemerkosaan. Jadi katanya korban pemerkosaan itu sampai punya anak dari si Henry ini. Kemudian ditanggapin dari Alvido Febrianto. Keenakan di mana? Mana ada hukuman mati keenakan, WK. Pertama, gue bukan orang yang termasuk mendukung hukuman mati, karena menurut gue, hukuman mati itu hak prerogatifnya Tuhan. Oke, dan gue setuju sama Nur, mending jangan kerja paksa sih. Ya, dihukum bekerja aja. Jadi kayak misalnya, kan sekarang ini banyak orang yang nggak mau jadi petani ya. Ya, jadi mending orang-orang yang dihukum karena premanisme, karena pemerkosaan, atau karena apa, mending langsung ditaruh di di apa tuh namanya di sawah gitu loh. Pertama kan fisik mereka juga kuat dong. Namanya preman, masa nggak kuat preman cemen? Mana ada preman cemen. Terus kemudian yang dihukum 10 tahun lebih, jangan 10 tahun lah, 10 tahun tuh dia masih bisa dapat garasi gitu kan. Jadi mending yang 15 tahun ke atas gitu kan garasinya. Kalaupun dia ini masih 10 tahun, jadi dia masih bisa berguna gitu loh. Suruh tanam sawah atau pelihara bebek pelihara apa ya. Pemerintah harus punya memang lahan khusus untuk itu gitu loh. Terus dibikinin kabel listrik, bukan apa namanya, pagar listrik, terus si penjaganya tuh diikat pakai bola besi gitu loh, jadi kayak kartun di zaman dulu, kayak kartun Donald Bebek gitu kan. Tapi itu ide yang bagus gitu loh, daripada ya mereka nggak ngapa-ngapain di penjara gitu loh ya. Itu sih menurut gue untuk berita nomor 2. Jadi, kita lanjut ke selanjutnya adalah berita ketiga. Ya, berita yang menurut kita paling wadidaw. Oke, jadi di berita kali ini dikeluarkan oleh Detiknet pada hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Judul beritanya adalah Kisah cinta pria Jepang yang nikahi virtual Hatsune Miku awet 4 tahun. Ini mungkin awal-awal gua harus kritik dulu nih judulnya nih. Harusnya virtual idol ya. Karena itu yang kata yang tepat sih menurut aku. Oke. Jadi pria ini bernama Akihiko Kondo menikahi Hatsune Miku pada November 2018. Menurut gue ini hebat loh, bisa tahan 4 tahun. Itu 4 tahun itu susah loh, karena orang sama orang aja menikah belum tentu bisa bertahan 4 tahun. Malah kalau misalnya udah masuk 5 tahun tuh, katanya ikatannya tuh udah makin kuat dan kemungkinan untuk bercerainya tuh makin kecil gitu. Katanya ya, aku nggak tahu, karena aku belum menikah juga. Oke, next. Jadi, apa yang dialami oleh Kondo ini disebut victoseksual, di mana orang
memilih menikahi karakter kartun untuk menunjukkan rasa cinta kepada manga atau anime favorit mereka. Oke, kita langsung aja ke komentarnya. Kebetulan komentarnya cuma satu, yaitu dari Yazet, yang bilang bahwa wibu emang aneh. Tetapi gue mau bilang begini, ini masih lebih baik yang si siapa lakuin nama cowoknya? Si Kondo. Itu masih, maksud gue masih lebih lebih baik lah dia melakukan itu daripada dia memperkosa. Atau mungkin ini, apa tuh namanya, open BO. Karena kan nyari pasangan itu susah loh. Nyari pasangan yang pas yang bisa nemenin kita sampai tua itu susah loh. Serius. Kalau cuma mau yang itu-itu doang, ya sekali lagi open BO juga kan ini apa tuh namanya ilegal di banyak negara kan. Jadi ya gimana ya? Susah sih. Kadang kan orang, ya gimana, nggak semua orang kan bisa mendekati lawan jenis dengan baik gitu loh. Apalagi kalau dia introvert kan. Jadi ya buat Kondo, gue cukup salut sih dia bisa mengakui itu di depan orang tuanya, di depan keluarga besarnya, dan bisa bertahan 4 tahun. Wow, 2 jempol buat ente. Jadi gitu aja untuk berita berita kita yang kita komentarin. Eh, Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di episode yang lain. Dan komen di bawah kalian mungkin ada masukan apa untuk channel ini ke depannya. Dan thank you sekali lagi yang udah nonton. Dadah.